Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi ya. Jadi sesuai dari request teman-teman, kali ini kita akan bikin video tentang pengalaman kita pakai rootstock anggur atau berdasar kita tanam. Jadi rootstock anggur itu seperti apa dan seberapa penting digunakan untuk tanaman anggur. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, anggur itu kan masuk ke Indonesia itu berasal dari negara subtropis dan pindah ke negara tropis. Nah, tentu saja kita harus melakukan perawatan-perawatan ya terhadap tanaman kita agar bisa tumbuh kembang dengan baik. Jadi teman-teman, di video ini kita akan jelaskan pengalaman kita dari berkebun anggur, kita memakai rootstock apa dan seberapa besar itu efeknya dan seberapa besar produktifnya untuk tanaman anggur kita. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi teman-teman terutama pemula yang belum tahu rootstock itu apa. Rootstock itu adalah batang bawah seperti ini yang dipakai untuk tanaman anggur. Nah, proses rootstock itu kita tanam lalu kita sambungkan melalui proses okulasi atau grafting. Jadi tanaman dari batang bawahnya ini terus kita sambung dengan jenis impornya ya seperti ini. Ini contohnya adalah sambung pucuk ya teman-teman ya. Sambung pucuk seperti ini. Jadi batang bawahnya kita memakai rootstock dan atasnya kita sambung rootstock, kita sambung jenis impor sesuai yang kita inginkan. Nah, rootstock itu pada dasarnya itu adalah seperti pondasi atau sepatu ya. Jadi ketika kita sebuah bangunan itu pondasi di bawahnya itu kita bangun itu bisa diartikan sebagai rootstock seperti ini ya. Tujuannya adalah biar pohonnya ini tumbuh kembang dengan bagus dan bisa produktif maksimal. Nah, pertanyaannya rootstock apa yang biasa kita pakai dan rootstock apa yang bagus ya. Jadi ini disclaimer ya. Jadi ini berdasarkan kita pengalaman selama 10 tahun berkebun anggur ini. Tentu saja kita juga melakukan berbagai macam pengamatan, terus berbagai macam hal-hal yang kita tanam di kebun. Jadi buahnya bisa seperti ini. Jadi ini rootstock seperti apa, kita akan cerita dalam video ini selengkapnya. Nah teman-teman, pada dasarnya rootstock itu ada berbagai macam ya. Ada rootstock khusus ataupun rootstock nggak khusus. Jadi ibaratnya rootstock yang tersedia di lingkungan sekitar kita seperti Isabella, Red Master, Ceola Negra atau batang bawah anggur lainnya, dan ada rootstock khusus untuk perkebunan anggur seperti Kober, terus seperti Kodrek, SO4 dan lain-lain. Banyak sekali ya macam-macam rootstock. Nah, seberapa efektif sih rootstock itu untuk kebun anggur kita? Jadi melalui 10 tahun pengamatan dan 10 tahun kita berkebun anggur ini, pada awalnya kita memakai rootstock Isabella dan Red Master ya. Tentu saja 10 tahun yang lalu rootstock impor khusus itu belum masuk ke Indonesia. Nah, efeknya seperti apa? Nah, efeknya ya teman-teman, efeknya ternyata itu bagus sekali. Jadi kita juga di rumah ada pohon anggur yang udah berumur 10 tahun lebih dengan rootstock Isabella. Jadi pertumbuhannya itu sangat luar biasa, produktivitasnya juga sangat tinggi. Jadi satu pohon itu selalu produktif dan menghasilkan buah lebih dari 10 kilo. Jadi itu udah termasuk kategori pohon yang produktif. Nah, kadang ada teman-teman yang bertanya kalau rootstock Isabella atau rootstock Red Master itu akarnya lari atau kabur atau kemana atau nanti nggak dapat pupuk. Nah, itu ada suatu hal yang salah ya teman-teman. Jadi ini sekali lagi disclaimer, jadi suatu hal yang salah pada tanaman anggur teman-teman. Jadi semua pohon anggur itu kalau medianya itu tidak bagus, medianya itu tidak kita rawat dan kita tidak kondisikan sesuai dengan kenyamanan pohonnya, rootstock jenis apapun itu dipastikan pasti lari ya teman-teman. Saya juga di kebun kita banyak yang memakai Kober, SO4. Itu juga kalau tanamannya itu nggak kita rawat, nggak kita kasih pupuk organik, nggak kita tabur dengan media tanam yang bagus, itu sama aja pohonnya nggak mau buah. Karena apa? Akarnya lari. Dan teman-teman perlu ketahui ya, kalau rootstock impor ya seperti Kober 5BB itu kan
rootstock datang dari negara subtropis, datang ke negara tropis seperti di Indonesia. Nah, ketika kita tanam di sini, tentu saja adaptifnya berbeda dari negaranya. Jadi teman-teman perlu diketahui, di negara subtropis, di negara asalnya, anggur itu cuma berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Jadi sementara di negara kita itu bisa dibuahkan sepanjang tahun. Nah, kenapa rootstock seperti Kober 5BB itu cocok di negara asalnya atau di daerah pegunungan? Karena dia hanya berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Seperti halnya gini, ketika musim semi ketika musim gugur dia rontok. Ketika musim salju dia tutup salju. Nah, cairan dari salju itu ketika dia mencair itu adalah menjadi pupuk alami dari pohon itu. Jadi kenapa ketika kita memakai rootstock Kober 5BB pohonnya bisa berbuah bagus seperti di negara asalnya? Karena dia hibernasi atau pohon itu istirahat terlalu lama, jadi 1 tahun. Ketika musim panas dia baru bisa dibuahkan. Nah, sementara kita di negara subtropis di mana setiap hari itu pohon tumbuh kembang terus. Jadi dia tunas-tunasnya itu selalu menjalar tiap hari. Pohon ini nggak bisa istirahat atau hibernasi. Makanya kita harus memberikan makanan terhadap pohon itu. Jadi kalau kita pakai Kober 5BB atau pakai rootstock impor lainnya, kalau pohon itu nggak kita rawat, nggak kita beri makan, ya dia nggak bakal mau buah. Sebagus apapun rootstocknya, kalau media itu dia tidak nyaman bagi pohonnya, saya jamin pohon itu tidak akan bisa buah dengan maksimal. Nah, teman-teman bisa dilihat di pohon di samping ini kita memakai rootstock Isabella. Karena kita medianya bagus, kita pupuk, kita pakai pupuk organik dan kita berikan nutrisi yang bagus. Pohon itu ketika pruning dia selalu bisa berbuah maksimal. Jadi ketika kita pakai rootstock apapun, itu pohon bisa berbuah dengan bagus dengan cara kita rawat. Nah, ada hal yang membedakan juga ya teman-teman. Jadi gini, rootstock itu seperti apa yang bisa kita pakai? Nah, rootstock itu kita uji coba dulu biasanya di tempat terbuka. Jadi kita tanam misalnya jenis Red Master atau rootstock lainnya. Kalau dia kehujanan, kepanasan, dia tetap tumbuh subur, tidak jamuran, walaupun tidak kita rawat, itu berarti dia bisa dijadikan rootstock. Nah, beda kalau daun impor seperti ini, ketika kita tanam pohon itu misalnya kehujanan, kepanasan, jamuran, dia mati, berarti dia nggak bisa dijadikan rootstock. Nah, seperti itu. Jadi gampangannya, jadi kita mencari rootstock itu yang adaptif di tempat kita. Nah, selama ini yang adaptif di tempat kita misalnya Red Master dan Isabella itu bisa tetap adaptif. Jadi tinggal gimana kita merawat dari perakaran tanaman itu agar makan dan bisa menyerap nutrisi sehingga bisa tumbuh dan bisa produktif maksimal. Dari seperti itu gambarannya ya. Nah, terus lagi ya teman-teman, jadi ada teman-teman yang bilang rootstock jenis A, jenis B, jenis C misalnya IAC atau apa jenis apa itu bagus. Nah, bagus atau enggak itu dia sudah melakukan riset atau belum ya teman-teman. Jadi gini, riset itu minimal butuh 5 tahun. Jadi perjalanan pohon 5 tahun itu butuh pengamatan. Jadi ketika hanya menanam 1 kali musim panen aja itu bukan namanya riset, itu hanya namanya menanam pertama. Jadi ketika riset itu apa? Kita bisa lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun dengan melakukan pengamatan itu bisa dikatakan riset. Jadi teman-teman yang bilang rootstock jenis ini bagus, itu mungkin hanya dalam pembuahan pertama aja. Jadi perlu diketahui ya, anggur ketika dalam pembuahan pertama itu bisa dipastikan bagus. Karena kenapa? Akarnya itu belum kabur, dia akarnya masih ada di sekitar pohon. Jadi ketika kita pupuk, akarnya itu selalu menyerap. Nah, dikatakan produktif itu apa teman-teman? Dikatakan produktif itu pohon ketika dia sudah berumur 5 tahun dia tetap survive berbuah dengan produktivitas tinggi, itu baru dikatakan produktif ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman terutama pemula atau yang menanam anggur baru pembuahan 1 pertama 2 kali itu kadang produksinya merosot atau produksinya menurun. Nah, itu bisa dikatakan belum produktif. Jadi produktif itu dengan melakukan pengamatan atau riset selama minimal 5 tahun, pohonnya itu tetap
berbuah dengan sangat maksimal itu baru dikatakan produktif. Jadi kebanyakan yang di luar sana itu masih simpang siur ya, sebatas hanya pengalaman pasca 1 atau 2 kali panen aja, jadi belum sampai puluhan kali panen. Nah, di tempat kita walaupun kita menggunakan rootstock Red Master atau Isabella seperti yang di kebun induk yang di Jogja Anggur 1 itu udah berumur lebih dari 9,5 tahun, hampir 10 tahun ya. Produktivitasnya sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan ya, kalau dengan rootstock itu jenis Isabella misalnya, itu udah produktivitas tinggi. Kenapa kita harus meraba ke rootstock yang lain yang belum tentu produktivitasnya lebih bagus dari itu? Karena terus terang ya, kita juga menanam berbagai macam rootstock dan kita menggunakan berbagai rootstock. Misalnya ada Kobe 5BB itu kita tanam. Ketika pohon itu kita berlakukan tidak kita rawat, ya dia akarnya kabur teman-teman. Akarnya kabur, justru dia akan menghujam jauh ke tanah, bisa sampai puluhan meter ke tanah. Jadi ketika kita pupuk itu percuma. Ketika kita pupuk dia nggak mau menyerap dan dia nggak mau buah. Nah teman-teman perlu diketahui ya, kunci utama dalam keberhasilan menanam anggur itu bukan dari rootstocknya. Jadi kita bagaimana merawat pohon itu, kita berikan media tanam yang baik sehingga akar-akar lateral atau akar serabut itu dia muncul dan dia bisa makan dari pupuk yang kita kasih, sehingga buah anggur itu pohon anggur itu ketika kita pangkas dia bisa berbunga dengan lebat. Nah itu adalah fungsi rootstock yang sebetulnya. Jadi bukan kuat-kuatan rootstock. Jadi misalnya di daerah ini kuat, di daerah ini kuat, di daerah ini kuat. Lah, kalau di daerah ini kuat, daerah ini kuat, itu kalau nanti tidak kita rawat, dia tidak makan, ya dia tidak akan bakal mau buah. Karena kita tujuan dari menanam anggur itu adalah untuk pembuahan maksimal. Jadi itu sebatas sharing dari kita ya, sebatas sharing dari kita. Kemarin selalu ada pertanyaan tentang rootstock apa, rootstock apa, rootstock apa. Nah, ini adalah 10 tahun dari pengalaman kita berkebun anggur itu dengan rootstock yang biasa kita pakai, rootstock yang lokal ibaratnya bisa disebut, itu bisa tumbuh kembang dengan bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memakai rootstock impor lainnya, misalnya SO4, terus rootstock yang lain. Hanya tetap pada fungsinya itu, rootstock itu adalah sebagai pencari makan atau dia penopang. Nah, ketika kita tidak memberikan makan dan kita tidak merawatnya, rootstock jenis apapun itu adalah percuma. Nah, terus kalau kita tadi menyarankan bahwa pohon anggur itu harus kita grafting atau memakai rootstock, kenapa? Karena kalau batang anggur impor seperti ini, ketika kita melalui proses setek, kita tancap seperti pohon singkong, dia perakarannya sejauh ini dia tidak sekuat ketika kita menanam anggur yang biasa kita tanam tumbuh liar dan dia tidak berjamur. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah pohon ini ya ketika kita tanam dan rootstock yang kita tanam, yang jenis rootstock kita tanam. Nah ini ketika dia kehujanan, kepanasan, kehujanan, dia akan mati. Batangnya akan lapuk atau kempos. Tapi kalau jenis yang sudah adaptif, dia tidak kempos dan dia perakarannya tetap kuat. Nah saran saya kalau teman-teman mau berkebun anggur itu menggunakan yang sudah adaptif. Misalnya kita tanam di depan rumah, dia mau tumbuh subur, tidak kita rawat pun itu berarti bisa dipakai rootstock. Berarti dia sudah adaptif di tanah yang akan kita tanam anggur. Nah seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan rootstock jenis A, B, C, D, E, F, G yang sampai banyak banget itu, yang belum tentu malah hasilnya sebagus yang biasa kita tanam. Seperti itu. Jadi dari kita tanam ini sedikit banyak kita juga melakukan pengamatan sehingga kita tahulah ibaratnya anggur itu yang diinginkan apa toh. Jadi anggur itu kalau diliarkan misalnya tidak kita kasih pupuk organik, tidak kita rawat, saya pastikan akarnya akan kabur. Nah ketika akar kabur dia itu tidak makan, dan ketika kita pruning dia tidak mendapatkan nutrisi yang tepat untuk pembuahan itu sehingga dia gagal dalam pembuahan. Nah seperti itu. Jadi fungsi utamanya adalah kita membuat perakaran itu agar kita ketika kita memberikan makan pohon itu
bisa makan. Jadi seperti itu. Jadi selalu saya jelaskan tentang media tanam, terus pupuk organik seperti itu. Karena apa? Dengan pemakaian pupuk organik, media tanam yang bagus, akar itu dia akan betah di situ. Dengan rootstock jenis apapun, akar itu akan betah, dia akan makan pupuk yang kita kasih, sehingga pembuahannya bisa produktif dan bisa berbuah lebat. Jadi pengalaman dari kita seperti itu ya teman-teman. Jadi sebaiknya intinya kita rawat dari media tanam dan perakaran itu agar pohon anggur itu betah dan bisa makan. Seperti halnya ketika kita tinggal di rumah, kalau rumahnya itu tidak nyaman, ya kita kabur. Akar itu juga kayak gitu. Kalau rumahnya tidak nyaman, dia kabur. Jadi kita gimana membuat rumah itu senyaman mungkin. Seperti halnya tanaman itu kita buat medianya senyaman mungkin sehingga akarnya betah di situ. Jadi itu adalah fungsi utama dari rootstocknya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan rootstock apapun itu bisa. Yang penting dia bisa subur dan bisa berkembang dengan bagus dengan media tanam yang kita berikan. Nah teman-teman, semoga dengan video ini sedikit banyak menjawab pertanyaan teman-teman ya tentang rootstock dan fungsinya seperti apa. Jadi kita pakainya yang biasa adaptif di tempat kita ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan rootstock apapun, asal rootstock itu intinya dia tidak mudah lapuk, tidak kempos. Jadi ketika kita tanam itu dia tidak remuk. Nah itu bisa dipakai untuk rootstock. Jadi nanti untuk perakaran atau untuk biar pohonnya lebih subur itu kita bisa olah di medianya. Jadi karena anggur itu produktivitasnya itu kan tinggi ya, tinggi itu atau lama. Jadi kita tidak hanya panen 1, 2, atau 3 kali, tapi kita harapkan sampai puluhan kali. Jadi ketika kita harapkan sampai puluhan kali, kalau media di sini itu dia keras, tidak kita benahi, tidak kita rawat, lama-kelamaan media tanam itu akan asam dan akar akan kabur, akarnya kabur. Jadi ketika akar kabur, dengan rootstock apapun, yang rootstock yang mampu menembus tanah sampai kedalaman berapapun, itu percuma teman-teman. Karena di bawah tanah yang misalnya 10 tahun, yang 10 meter yang ditembus akarnya itu tidak tersedia toko pupuk di sana. Jadi tetap pupuk itu yang memberikan kita. Jadi ketika di negara asalnya itu pohonnya anggurnya kadang tidak dipupuk berbuah karena apa? Ya saya jelaskan di depan tadi, karena pohonnya itu ketika musim dingin dia hibernasi dan lelehan salju itu menjadi pupuk alami dari pohon anggur yang berasal di negara subtropis. Tapi kita kan berada di negara tropis yang habitatnya berbeda. Jadi kita tidak mengenal hibernasi seperti itu. Jadi kita tetap harus memberikan pupuk, perawatan, dan memberikan sebuah media yang baik untuk tanaman anggur sehingga dia tetap survive, bisa tumbuh kembang dengan bagus dan bisa sampai puluhan tahun. Jadi intinya kita bisa menggunakan apapun, yang pasti rootstock itu nggak mudah lapuk dan bisa ibaratnya dia tumbuh kembang dengan baik dengan lingkungan sekitar kita. Jadi mau jenis apapun A, B, C, D, E, F, G itu asal medianya bagus, dia tetap bisa berbuah dengan bagus. Jadi rootstock sebagus apapun kalau medianya jelek dan kita tidak pupuk dan kita tidak rawat, saya pastikan dia tidak akan bisa berbuah dengan maksimal. Tapi kalau rootstocknya itu rootstock yang sudah biasa di lingkungan sekitar kita, misalnya Red Master atau Sabela, tapi medianya kita berikan pupuk, akarnya kita rawat, akar lateralnya naik, dan kita berikan media-media yang bagus, pupuk organik, saya bisa pastikan bahwa pohon anggur itu bisa berbuah jauh lebih lebat daripada memakai rootstock impor. Jadi itulah pengalaman dari kita selama 10 tahun berkebun anggur ini. Hasilnya teman-teman bisa lihat juga ya seperti ini ya. Kita hanya menggunakan rootstock Isabella aja bisa berbuah dengan maksimal dan bisa keluar puluhan kilogram per pohon. Nah seperti itu ya teman-teman, sedikit banyak teman-teman mungkin sudah tahu gambarannya seperti apa itu rootstock dan seperti apa kegunaannya. Yang pasti rootstock itu sebagai pondasi. Nah pondasinya itu tetap harus kita menggunakan semen yang kuat. Ibaratnya pondasi, kalau pondasinya itu batunya gede, kalau tidak semen
ya otomatis batunya longsor kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi intinya tetap saling keterkaitan antara rustoknya, antara medianya dan perawatan itu tetap semua ada keterkaitan. Jadi semua saling terhubung, tidak bisa dilepas satu persatu. Misalnya kita pakai rustok jenis A atau Z yang dari impor, ini untuk batang bawahnya bisa menembus sampai kedalaman sekian. Nah, kalau tidak rawat, kita tidak pupuk, ya sama aja, itu hal percuma, karena di bawah tanah juga pupuknya itu terbatas. Apalagi di pot, kalau tidak kita berikan media tanam yang baik, dia tidak akan memakan nutrisi, jadi dia tidak akan bisa berbuah dengan maksimal. Nanti kalau dari kita Jogja Anggur itu selama 10 tahun pengamatan ini, kunci utama adalah media tanam dan perawatan. Jadi rustok apapun, yang pasti kalau media tanamnya bagus, perawatannya bagus, dia tetap bisa berbuah dengan maksimal. Jadi ini yang di kanan ini juga, kemarin nih yang di kiri juga buahnya banyak banget, ya udah habis terpetik ini. Yang di kanan ini juga rustoknya Isabella, tapi bisa berbuah sampai puluhan kilogram. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sedikit banyak sharing dari kita tentang rustok yang kemarin udah pada request rustoknya apa dan seperti apa. Nah, pengalaman kita tanam seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita buat pohonnya senyaman mungkin, akarnya itu kita buat bisa makan pupuk dan bisa terus berkembang, akarnya tidak kabur. Nah, itu caranya gimana? Itu adalah kunci keberhasilan untuk bisa membuahkan anggur dengan bagus. Nah, kayak gitu teman-teman ya, sedikit banyak kita buat videonya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sharing-sharing lagi. Jadi ini sekali lagi, ini pengalaman dari kita tanam selama 10 tahun ini. Jadi bisa untuk jadi pembelajaran untuk kita semua dan sharing pengalaman. Oke teman-teman, tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.